Iwan Bule selamatkan Ratu Tisa dari kecurangan. Yunus Nusi ungkap alasannya mundur dari Waketum PSSI. PSSI pastikan SUGBK jadi venue mini turnamen Timnas Indonesia U20. Iwan Bule selamatkan Ratu Tisa dari kecurangan. Muhammad Iriawan yang akrab disapa Iwan Bule menyelamatkan Ratu Tisa dari kecurangan KLB PSSI. Berkat dirinya, ex-sekjen PSSI itu akhirnya bisa terpilih sebagai Waketum PSSI. Pemilihan Waketum PSSI periode 2023-2027 diwarnai drama yang membuat sejumlah suara Ratu Tisa selaku calon raib, menurut kabar yang beredar. Hal ini diucapkan Toga Simanjuntak, salah satu voter perwakilan dari Persiba Balikpapan dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Togar menyebut bagaimana wibawa sosok yang akrab disapa Iwan Bule itu menyelamatkan Ratu Tisa dari kecurangan pemungutan suara Waketum PSSI. Sementara banyak yang nulis Ratu Tisa hilang, ada yang nulis nama Syauqi hilang, ada yang nulis Riyad hilang sehingga usul dari teman-teman ganti KP. Tapi mantan Ketua Umum Pak Ipul mendengarkan, wibawa Pak Ipul hitung ulang, kongres ini diselamatkan wibawa Pak Ipul. Hasilnya cukup mencengangkan, Ratu Tisa comeback sempurna dengan 54 suara, diikuti Yunus Nusi dengan 53 suara, dan Saiduddin Amali 44 suara. Iwan Bule lepas jabatan Ketum PSSI, Sandy Walsh beri respon menyentuh. Mengetahui Muhammad Iriawan tak lagi menjadi ketua, Sandy Walsh ikut memberikan respon. Via Instagram Stories, Sandy Walsh membagikan potret ketika dirinya bersama Iwan Bule. Pemain KP Magellan itu mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih banyak Muhammad Iriawan, tulisnya di keterangan postingan. Bukan hanya itu, pemain berusia 27 tahun itu juga berterima kasih terhadap utusan PSSI Hamdan Hamidan. Wajar saja Sandy Walsh menyampaikan pesan menyentuh ini karena dirinya merasa banyak dibantu. Pasalnya, Sandy Walsh merupakan sosok pemain keturunan yang berniat membela Timnas Indonesia sejak 2017 silam. Akan tetapi keinginannya itu awalnya belum disambut baik federasi walau ia sempat pergi ke Jakarta. Erick Thohir segera bertemu Sintayong, bahas Piala Dunia U20 2023. Erick Thohir ingin bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia U20 dan para pemain setelah terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Erick Thohir ingin memantau persiapan Timnas Indonesia U20 untuk menghadapi Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di tanah air. Mantan Presiden Inter Milan itu menegaskan Timnas U20 disiapkan secara serius untuk menggoreskan catatan positif pada Piala Dunia U20 2023. Erick Thohir menekankan bahwa Piala Dunia U20 merupakan agenda yang sangat penting. Oleh karena itu, selain sukses di penyelenggaraan, Indonesia juga diharapkan tampil menggigit dalam kompetisi bergengsi itu. Lawan Timnas Fiji U20 di turnamen mini internasional, ini prediksi susunan skuad Garuda Nusantara. Timnas Indonesia U20 akan menggelar turnamen mini internasional di tengah persiapan Piala Asia U20 2023 Maret mendatang. Pelatih asal Korea Selatan ini diprediksi akan bermain menyerang untuk mengetahui kemampuan anak asuhnya yang sebelumnya menyebut finishing mereka kurang. Timnas Indonesia U20 diprediksi menggunakan formasi 3-4-3 saat melawan Fiji U20. Posisi kiper akan dijaga oleh Aditya Arya. Cahya Supriyadi yang sebelumnya digadang-gadang akan menempati posisi tersebut belum menjadi pilihan utama bagi Sintayong. Pada posisi bek ada sejumlah nama seperti pemain PSIS Semarang Brandon Schuneman. Ia akan ditemani oleh Robby Darwish serta Dimas Juliono. Kendati begitu, kans Dimas Juliono akan tergeser ketika Sintayong memilih Kakang Rudianto sebagai starter. Sementara 4 pemain di lini tengah akan ditempati oleh Frankie Misa yang akan bermain sebagai wingback kiri dan posisi sebelahnya adalah Zeki Ashraf, Arikan Fikri, dan Sanadin Faris menjadi duo gelandang sentral. Selanjutnya untuk posisi lini serangan, Robby Tasnim dipercaya sebagai striker utama. Nantinya Hugo Samir dan Ginanjar Wahyu membantu dari sisi kanan dan kiri lapangan. Erick Thohir resmi jadi ketum PSSI, Jordi Amat ikut bereaksi. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat ikut bereaksi soal terpilihnya Erick Thohir sebagai ketum PSSI dalam Kongres Luar Biasa PSSI 2023 yang berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta pada Kamis 16 Februari. Terpilihnya Erick Thohir menjadi ketum PSSI ikut direspons oleh pemain keturunan Jordi Amat. Via Instagram Stories, ia posting ulang ucapan selamat dari PSSI. Jordi Amat kemudian memberikan emoji tangan ke atas serta bendera Indonesia. Artinya ia ikut senang Erick Thohir menggantikan Muhammad Iriawan.
Yunus Nusi ungkap alasannya mundur dari Waketum PSSI. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkap alasannya mundur dari statusnya sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 terpilih demi memberikan posisi itu kepada Menpora Zainuddin Amali. Saya sangat ikhlas demi kepentingan sepak bola Indonesia, ungkap Yunus Nusi selesai Kongres Luar Biasa PSSI. Menurut mantan Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Kalimantan Timur itu, Menpora Zainuddin Amali lebih pantas mengisi kursi Wakil Ketua Umum anyar PSSI dibandingkan dirinya. Dia melanjutkan mempunyai sumbangsi besar terhadap perkembangan sepak bola nasional. PSSI pastikan SUGBK jadi venue mini turnamen Timnas Indonesia U20. PSSI telah memastikan venue dari mini turnamen Timnas Indonesia U20, yaitu venue mini turnamen Timnas Indonesia U20 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Hal itu dikonfirmasi oleh Yunus Nusi. Pada awalnya laga tersebut direncanakan untuk digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Namun Ketua Umum PSSI yang baru Erick Thohir sempat mengumumkan bahwa turnamen mini akan digelar di SUGBK. Hal itu pun sempat menuai kebingungan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Namun kini PSSI melalui Yunus Nusi memastikan bahwa mini turnamen Timnas Indonesia U20 akan digelar di SUGBK. Dia mengatakan bahwa PSSI mendapat izin untuk memakai SUGBK untuk venue turnamen mini. Vietnam tunjuk pelatih baru yang pernah dikalahkan Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Vietnam akhirnya mengumumkan pelatih baru pengganti Park Hang-seo. Ia adalah Philippe Droscher yang bakal menangani timnas senior serta U23. Pengumuman resmi pelatih asal Prancis itu akan dilakukan Februari akhir. Ia pun diharapkan bisa mempersiapkan tim Vietnam di FIFA Matchday serta untuk SEA Games 2023 Kamboja. Philippe Droscher sejatinya bukan nama baru di Vietnam. Pasalnya, ia pernah menangani tim U19. Walau begitu, pelatih asal Prancis ini ternyata pernah dipermalukan timnas Indonesia. Momen itu ketika ia menangani Qatar di Piala Asia 2004 silam. Qatar kalah dengan skor 1-2 di laga pembuka Piala Asia 2004. Kala itu timnas Indonesia dipimpin oleh Ivan Kolev.